Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Juliani dengan NPM 20101272610002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi penjualan barang toko XXX. Di pendahuluan, yang pertama ada latar belakang masalah. Toko XXX adalah toko kelontong yang menjual bermacam-macam kebutuhan sehari-hari. Toko XXX merupakan salah satu toko yang proses jual belinya masih menggunakan sistem manual. Pada proses penjualan barang biasanya masih ditulis pada buku penjualan atau nota saja. Pada proses mengetahui stok barang yang ada di gudang juga harus mengecek satu-satu. Oleh karena itu, perlu dibuat sistem informasi untuk toko tersebut. Sistem dibuat agar dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Pada proses penjualan, pembuatan nota sudah otomatis sehingga tidak perlu ditulis pada buku. Pengecekan stok barang dapat diketahui dengan cepat tanpa harus mengecek satu persatu. Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah pemilik toko untuk melakukan penjualan dan tidak perlu menggunakan secara manual lagi. Maka hal ini penting untuk mempermudah dalam melakukan suatu tugas penelitian. Dan dibuatlah suatu aplikasi yang baru dalam basis data Microsoft Access. Untuk itu, maka saya membuat laporan ini yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang pada Toko XXX. 1.2. Perumusan masalah. Agar penulisan laporan ini lebih terarah dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka penulis menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi penjualan pada toko XXX untuk dapat membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan yang semula masih dilakukan secara manual. Yang kedua, bagaimana membuat suatu rancangan sistem informasi berbasis aplikasi baru dalam database akses yang memudahkan kedua belah pihak, baik pemilik toko maupun pelanggan yang akan datang. 1.3. Ruang lingkup. Pada penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup hanya pada pembahasan untuk menganalisa sistem penjualan barang pada toko XXX. Dimulai dari proses penjualan barang, input data barang, proses transaksi, sampai dengan proses pembuatan laporan penjualan barang yang nantinya akan berguna bagi pihak pemilik toko itu sendiri. 1.4. Hipotesis. Sejalan dengan perumusan masalah di atas, bahwa masih terlihat ada kekurangan yang menjadi masalah. Dengan adanya sistem baru, dugaan sementara penelitian yaitu: yang pertama, dengan dibangunnya sistem informasi yang baru dapat memudahkan penjual untuk melakukan pembayaran dalam penjualan. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi yang baru, data penjualan yang dihasilkan akan lebih terstruktur dan dapat mempersingkat waktu dalam suatu pekerjaan. 1.5. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem informasi penjualan pada toko XXX agar proses yang berjalan saat ini dapat semakin lebih terkontrol dan dengan adanya sistem informasi tersebut. Bab 3. Landasan teori. 3.1. Pengertian sistem. Menurut Yogianto HM tahun 2001, perancangan sistem yaitu perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai gambaran, penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 3.2. Pengertian informasi. Menurut Sutejo tahun 2002, informasi menjadi penting karena berdasarkan informasi itu para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif sebuah perusahaan. Tidak semua informasi berkualitas. Kualitas itu ditentukan oleh
Yang pertama, keakuratan dan teruji kebenarannya. Yang kedua, kesempurnaan informasi. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, relevansi. Yang kelima, mudah dan murah. 33. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi mempunyai banyak pengertian, namun pada dasarnya mengarah pada dasar yang sama. Menurut para ahli, sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk proses masukan yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan kesimpulan yang diinginkan. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat teknologi, yang kelima basis data, yang keenam kendali. 34. Pengertian data. Data didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak menunjukkan jumlah, tindakan, dan hal. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data. 35. Perancangan sistem. Perancangan sistem secara umum adalah pengidentifikasian komponen-komponen sistem informasi dengan tujuan untuk dikomunikasikan dengan pemakai. Tujuan perancangan sistem secara umum adalah memberikan gambaran secara umum atau global kepada pemakai tentang sistem yang akan dikembangkan dan berfungsi sebagai persiapan untuk tahap perancangan sistem. 351. Konteks diagram. Konteks diagram adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran sistem menurut Kristanto tahun 2003. 352. Data flow diagram atau DFD. Data flow diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data atau kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang disimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut menurut Kristanto tahun 2003. 353. Entity Relationship Diagram adalah alat pemodelan data utama dan akan membantu mengorganisasi data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan antar entitas. Proses memungkinkan analisis menghasilkan struktur basis data yang baik sehingga dapat disimpan dan diambil secara efisien. 36. Normalisasi basis data. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logika desain sebuah basis data, yaitu mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi. Bab 5. Penutup. 51. Kesimpulan. Dalam pembuatan laporan penjualan toko XXX, pencatatan dan perhitungan data secara manual akan menimbulkan banyak masalah dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan data yang didapat kurang terpenuhi. Yang pertama, dengan adanya sistem komputerisasi di bidang penjualan toko XXX merupakan salah satu usaha membentuk atau mengacu pada sistem lama dan dapat meringankan aktivitas pelaksana yang secara langsung. Yang kedua, dengan adanya komputerisasi pada bidang penjualan ini akan dilakukan langkah-langkah pengembangan dari sistem yang sebelumnya ke sistem yang lain. 52. Keterbatasan sistem. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya yang pertama, penelitian ini menggunakan metode survei melalui pengisian kuesioner, sehingga terdapat kemungkinan adanya data yang bias, misalnya akibat responden mengisi kuesioner secara sembarangan maupun pengisian yang tidak jujur. Yang kedua, dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terdapat tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam
dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya. 53 saran. 1. Dengan memanfaatkan sistem baru akan memudahkan proses pengolahan data pada penjualan barang, diharapkan lebih cepat dan terstruktur dalam memperoleh informasi agar dapat mengoptimalkan terjadinya kesalahan. 2. Dengan adanya implementasi sistem yang baru dapat didapatkan perbandingan terhadap sistem yang lama, dapat dirasakan manfaatnya dari sistem yang telah penulis rancang. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.